Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita tahu tentang rokok. Kalau saya katakan orang merokok itu adalah orang yang sombong, tidak pernah menghiraukan orang lingkungan, dan tidak bisa membaca, orang yang dungu, ya. Karena buktinya kalau Anda pergi di bandara di Cengkareng, di atasnya ada dilarang merokok, di bawahnya asap menggebu-gebu. Kalau kita katakan nggak boleh merokok, jawabannya bagaimana? Itu ada tulisan. Ada orang berdalih yang nggak boleh itu kan di situ. Kalau di sini boleh. Subhanallah. Ketika hawa nafsu telah diikuti, mata, telinga dan hati tertutup dan terkunci. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan bagaimana hukumnya haram, sementara ustadz aja para perokok, guru dan dosen merokok. Saya juga heran ketika Dr. Lukman ya? Iya, mengatakan bahwa begini-begini diketahui oleh seorang dokter, tapi dokter perokok. Seorang profesor tentang ahli tanam-tanaman, saya melihat dia adalah perokok berat. Dia sendiri mengatakan bahwa rokok itu adalah, tembakau itu adalah racun. Masih ingat telinga saya, dia mengatakan puntung rokok yang tinggal sedikit dari misalkan jisamsu misalkan, dimasukkan ke dalam air setengah gelas, nanti dia akan menjadi coklat, diminum oleh anak yang berumur 4 tahun, insya Allah maut. Kalau kita untuk membasmi lintah dengan apa? Bukan dengan rokok, dengan tembakau. Rokok, lintah nggak mau merokok, ya. Tapi dengan tembakau. Kalau kita mau ke sawah, di situ banyak lintah, caranya bagaimana? Oleskan tembakau ke kaki kita, maka lintah tidak bisa lengket atau memakan. Tetapi jangan terlalu banyak, nanti bisa masuk ke dalam pori-pori. Walhasil kalau kita lihat itu dampak dari tembakau. Nah, kita tahu ada fatwa dari MUI dilarang anak kecil merokok, dilarang para wanita merokok. Dilarang itu artinya apa? Apakah dilarang artinya haram? Belum tentu. Tapi apakah haram artinya dilarang? Sudah pasti. Kalau kita tanyalah siapa yang di antara kita yang merokok, kenapa merokok? Mungkin ada beberapa alasan. Mungkin gaul lah, keren lah. Ada yang mengatakan itu kan hukumnya makruh, ya. Atau para ustadz, para guru dan dosen juga merokok kok. Dokter merokok juga, ya. Atau lain, ada lagi alasan pribadi yang habis uang kan uang saya, mulut kan mulut saya, ya, yang rusakkan diri saya. Sekali lagi kita katakan ini ketika fenomena yang seperti ini, ketika seorang mengikuti hawa nafsunya, kalau seandainya dengan logika yang sehat dia dengar apa yang telah dipaparkan sedikit saja oleh Dr. Lukman dan Dr. Surya, maka kita akan mengatakan bahwa waduh, rokok itu tidak ada baiknya. Taib. Kita masuk dalam, saya belum bisa memberikan hukum terhadap hukum rokok adalah haram sampai kita melihat dari mana kita memunculkan dia itu adalah haram. Sebab ketika kita menanyakan apa hukum haram rokok hukumnya haram, apa dalilnya? Janganlah bunuh dirimu. Apa hubungannya antara haram merokok dengan
jangan bunuh dirimu. Ya. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada satu topik. Untuk apa manusia ini diciptakan oleh Allah? Untuk apa? Apakah dia untuk hidup senang di dunia, senang-senang menikmati apa yang ada di dunia ini? Atau dia memiliki, baik orang Indonesia, orang Amerika, orang Eropa, siapapun yang diciptakan di permukaan bumi ini, itu apa gunanya? Untuk beribadah kepada Allah. Jin pun diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Malaikat pun dikatakan ibadun mukramun, hamba-hamba yang terhormat. Mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi untuk apa diciptakan oleh Allah? Langit bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fasilitas manusia di dalam mencapai tujuan tadi. Ya. Fasilitas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nas may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir." Tidaklah kamu memperhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Untuk apa? Kepentingan kita. Untuk apa tujuan kita diciptakan? Untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh jadi ada orang mengatakan tembakau kan juga nikmat Allah. Ya. Kemudian dia bisa membuka peluang tempat kerja dan yang lainnya. Bukankah kita bisa mendapatkan rezeki dari itu? Tapi kita lihat sesuai enggak dan seiring enggak dengan tujuan kita. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai tujuan ini, Allah turunkan syariat. Ya. Karena manusia tidak akan mampu mencapai tujuan itu kecuali harus dengan syariat. Maka syariat Allah turunkan untuk mencapai tujuan penciptaan manusia. Lalu hakikat tujuan syariat adalah memperbaiki jiwa, menjadikan manusia menjadi lebih sempurna untuk mencapai tujuannya dengan baik. Adalah syariat. Diturunkan kitab dan diutus para rasul. Maka kalau kita lihat syariat, maqasidus syariah, tujuan dari syariat itu adalah untuk menjaga 4-5 poin yang itu merupakan darurat, mesti dimiliki oleh setiap manusia. Maka syariat yang Allah turunkan untuk menjaga yang 5 hal ini. Yang pertama, agama. Yang kedua, jiwa. Yang ketiga, keturunan. Yang keempat, akal. Yang kelima, harta. Pembahasan mendudukkan rokok ini kita dudukkan dulu. Ini kasus rokok ini hukumnya apa gitu loh. Ada orang mengatakan rokok itu makruh. Alasannya apa? Karena tidak ada tertulis dalam Al-Quran jangan merokok. Atau tidak ada juga dalam hadis jangan merokok. Maka kita katakan, apakah setiap yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis itu boleh dikonsumsi? Walaupun nanti bertentangan dengan maqasidus syariah. Ya. Kita kembali kepada maqasidus syariah. Di antaranya, dan yang 5 tadi kita ambillah contohnya akal. Akal
satu sangat penting sekali bagi manusia memiliki akal. Akal di sini untuk membedakan satu yang baik dan untuk memahami mana yang baik, mana yang hak. Yang membedakan antara manusia dengan hewan adalah akal. Maka oleh karena itu, untuk menjaga akal ini, Allah mengharamkan khamar. Ya, ada nggak baiknya khamar itu? Ada, dokter. Khamar ada baiknya nggak? Ada. Allah sendiri yang mengatakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir, judi. Qul fihima, katakan di dalam keduanya itu itsmun kabirun, dosanya yang besar, wa manafi'u linnas, dan ada manfaat bagi manusia. Judi apa manfaatnya bagi manusia? Ada nggak manfaatnya? Ada. Kalau menang dapat uang. Khamar ada manfaatnya? Ada. Jual beli dapat uang. Kemudian kalau dia minum tidak sampai mabuk, dia memberikan satu kekuatan pada tubuhnya. Tetapi Allah mengatakan, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar dari manfaatnya. Maka secara hukum Islam, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbul masalih. Menolak bahaya lebih didahulukan ketimbang mengambil manfaat. Bahayanya 60%, manfaatnya 40%, atau bahayanya 99%, manfaatnya 1%. Jangan kita gara-gara 1% kita kerjakan 99%. Apa yang lebih dominan dan dominannya itu adalah membahayakan, kita dahulukan menghilangkan membahayakan. Minum khamar ada manfaatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dalam khamar itu ada manfaatnya. Tetapi menolak bahaya itu lebih didahulukan ketimbang dari mengambil manfaat. Dari sini nanti jangan-jangan ada orang akal-akalan. Kalau seandainya saya tidak merokok, saya tidak bisa berpikir. Ya, maka manfaat rokok bagi saya adalah supaya bisa memberikan semangat kepada saya. Ya, manfaat atau tidak manfaat? Dari sisi dia adalah manfaat. Tetapi kita akan menilai dari penilaian para dokter juga. Ada enggak dokter mengatakan merokoklah Anda akan sehat? Tidak. Di dalam bungkus setiap rokok peringatan kesehatan, merokok dapat, tapi bukan rokok dapat. Ya, merokok adalah satu perbuatan, kata kerja. Rokok, seketu gudang rokok ditaruh dalam gudang nggak akan bermanfaat, tidak akan membahayakan kalau seandainya tidak dihisap. Nah, sekarang kita lihat, nanti akan berarah kepada bagaimana dalam penjualan. Ya, khamar diharamkan. Maka setiap yang merusak akal, baik ada dalam Al-Quran atau tidak ada dalam Al-Quran, baik ada dalam sunnah atau tidak ada dalam sunnah, adalah haram. Karena tujuan syariat ini adalah menjaga akal. Kalau seandainya kalau ada orang mengatakan rokok karena tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah, ya, maka dia hukumnya makruh. Apa hukumnya ganja? Apa hukumnya narkoba? Ya, beranikah orang itu mengatakan ganja itu halal atau ganja itu makruh? Tidak, pasti dia akan mengatakan ganja itu adalah haram, narkoba adalah haram. Nah, begitu juga. Yang permasalahan rokok
berhubungan dengan jiwa. Karena rokok, ya, orang yang menghisap rokok mengakibatkan merusak jiwanya, yang mengakibatkan dia meninggal dunia sedikit demi sedikit. Nanti mungkin dokter akan bisa membacakan kepada kita sensusnya atau misalkan penelitian berapa orang yang akan sudah dapat meninggal dunia gara-gara itu. Nah, sehubungan dengan orang menjual rokok di dalam masalah khamar, dalam hadis yang dikeluarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallah, ya bisa dimunculkan, la'anallahul khamr. Terus, ya, la'anallahul khamr, ya, wasyaribahu, terus wasaqiyahu, kemudian waba'i'ahu, kemudian wa mubta'ahu wa asirahu wa mu'tasirahu wa hamilahu wal mahmulatu ilaihi wa akila thamaniha. 10 komponen di dalam khamar diharamkan. Kenapa? Dia merusak akal. Yang pertama, Allah melaknat khamar, melaknat orang yang meminumnya, melaknat orang yang pelayan, ya. Kemudian melaknat orang yang menjualnya, melaknat orang yang membelinya, melaknat orang yang memerasnya, ya, memerasnya. Mungkin dari anggur dia peras, berarti apa namanya? Produsen, ya. Kemudian melaknat orang mu'tasirahu, yakni orang yang meminta diperas. Wahamilah, ya, mu'tasiraha wahamilaha, dan orang yang memikulnya, yakni kuli. Wal mahmulatu ilaihi, dan orang yang dibawakan barang kepada dia. Yang terakhir, wa akila thamaniha, yang memakan hasil penghasilan dari khamar. Coba dilihat satu lembar lagi, lebih kita anukan. Khamar produknya, ya. Kemudian peminum konsumennya, pelayan, kemudian penjual yakni pedagang, pembeli, pemeras yakni produsen, yang meminta diperas pengorder, ya. Kemudian pembawa yakni kuli kasar, yang dibawakan kepadanya broker, ya. Nah, kemudian pemakan hasil penjualannya. Nah, sekarang bagaimana dengan rokok? Kalau seandainya rokok itu adalah menjadikan orang mati karena rokok, dan di dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wala taqtulu anfusakum, ya, janganlah kalian bunuh dirimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan manusia, dan tidak boleh kita membunuh manusia, tidak boleh kita membunuh jiwa. Sehingga dalam satu hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, la zawalul as-samawati wal ard ahwanu 'ala Allah min ihraqid dam abdin mu'min. Sungguh hilangnya langit dan bumi itu lebih enteng bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang dari menumpahkan darah seorang hamba yang mukmin. Berarti jiwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dihormati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk membunuh diri. Disinilah baru kita akan munculkan bahwa maqasidus syariah, tujuan dari syariah adalah menjaga jiwa. Oleh karena itu muncul baru dalil, janganlah kamu mencemplungkan dirimu kepada kebinasaan, ya, janganlah kamu membunuh dirimu. Nah, disinilah kita melihat bahwa rokok tidak bisa ditawar-tawar lagi keharamannya. Ketika khamar merusak akal, dan akal adalah dijaga oleh syariat, maka begitu juga kita kiaskan khamar itu kepada rokok. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih.
seseorang berada di atas kebiasaan dan agama teman dekatnya. Coba kalau kita teman aja, walaupun tidak berteman dekat, walaupun tidak teman kita ini tidak perokok, tetapi coba lihat orang yang berteman dekat, bawaan dia, cara berbicaranya, cara berjalannya, terkadang tertular kepada kawannya. Karena seseorang berada di dalam kebiasaan, dipengaruhi oleh kebiasaan teman dekatnya. Perokok begitu juga, ya, bahwa dia akan melihat kalau anak, dari sisi pendidikan anak, bahwa yang benar menurut anak adalah apa yang diridhoi oleh orang besar. Itu yang benar menurut anak. Apa yang disukai oleh orang dewasa itu adalah benar. Sehingga ketika dia melihat merokok dikasih oleh orang, kemudian dihibur, kemudian dikasih semangat, dia semakin bersemangat. Dan anak paling mudah meniru, karena memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan anak itu dalam tabiatnya dari umur 2 tahun 1 hari sampai umur 6 tahun, anak itu memiliki kecenderungan untuk meniru siapa yang ada di lingkungannya, ya. Dan kebenaran menurut anak itu adalah apa yang disukai oleh dan diridhoi oleh orang yang dewasa. Nah, apa yang terjadi pada anak tadi, dia betul-betul copy paste apa yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Nah, ini saya melihat di dalam masalah rokok, bagaimana orang terpengaruh. Kemudian dikatakan tadi bahwa kalau tidak merokok tidak gaul. Realitanya benar, tapi dia adalah salah. Ya, maksud saya, memang orang ingin bergaul dengan orang perokok, dia harus merokok. Tapi apakah dia harus merokok ketika dia bergaul dengan orang yang tidak merokok? Tidak. Kalau diunsur dalam merokok, ya, dia dikatakan bergaul jika dia bersama-sama orang perokok. Tetapi seharusnya, dan ini sebaliknya, orang pencandu rokok berat yang mungkin dia merokok sekali dalam 1 jam, jika dia duduk dengan orang yang tidak merokok, dia mesti tidak merokok, supaya dia harus bergaul. Tapi kenyataannya tidak. Lihat di angkot, ibu hamil, anak kecil, orang tua yang sudah batuk-batuk, datang seorang anak muda yang masih SMA, ya, merokok tanpa basa-basi. Maaf Pak, Bu, boleh saya merokok dulu? Ya, nggak ada gitu. Malah kalau dilarang jangan merokok, nah itu haram. Oh, boleh jadi 10 batang masuk ke mulutnya. Ya, ini realita. Nah, jadi kalau tidak merokok, tidak gaul, itu salah. Karena bukan rokok menjadi pergaulan, tetapi yang menjadi pergaulan itu adalah akhlak, budi pekerti. Rasulullah SAW mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, gaulilah manusia dengan akhlak yang baik, itu adalah pergaulan. Tetapi tidak dengan rokok. Jika seandainya rokok itu kita kiaskan kepada khamar, yang mana dari sisi kesamaannya adalah khamar merusak akal, dan itu dipelihara oleh agama, yakni akal. Rokok adalah membunuh jiwa, yang mana syariat diturunkan untuk menjaga jiwa. Berarti ada mirip kesamaannya, walaupun di dalam sisi teks dalilnya, yang satu ada Al-Qur'annya, yang satu tidak, ya. Maka kita melihat hukumnya sama. Memanfaatkan keuangan dari beasiswa pabrik rokok itu tidak boleh.
Jadi dari poin yang ke-10 ini, dari penerima itu di posisi mana, Ustaz? Yang ke-10. Yang ke-10 ya? Dia memakan dari hasil penghasilan dari rokok. Nah, dari sini kita melihat dampaknya sangat besar. Kalau seandainya beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa agama, berani nggak mahasiswa agama itu setelah tamat dia mengatakan rokok itu haram? Nggak berani. Dia ditumbuh besarkan dengan beasiswa perokok kok. Ya. Kemudian berani nggak dokter gigi mengatakan kepada pasiennya bahwa rokok itu nggak benar? Ya. Sementara kita menerima beasiswa dari pabrik rokok. Maka oleh karena itu, ya, kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Karena kenapa? Lidah ini sudah diimpit dengan jasa orang. Kita tidak akan bisa berbicara dengan benar.